Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Suatu saat ada seorang wanita tunasusila yang mendapati seekor anjing dalam keadaan kehausan. Sebegitu hausnya anjing itu hingga menjulur-julurkan lidahnya, sangat kehausan sampai hampir meninggal, hampir mati. Maka wanita tunasusila ini, ya, dia terketuk hatinya. Kemudian dia melepas terompahnya, ya, sandalnya, untuk mengambil air dan diminumkan kepada anjing tadi. Kejadian ini sebenarnya terjadi bukan di zaman Rasulullah SAW, ya, di zaman sebelumnya, tetapi diceritakan oleh Rasulullah tentang peristiwa ini. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang wanita ini, yaitu dengan izin Allah, dengan kuasa Allah, dengan rahmat Allah, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan wanita ini dan akhirnya dimasukkan ke dalam surga. Hadis ini sekilas mungkin membingungkan, ya. Setidaknya Insinyur Soekarno, presiden kita pertama, itu pernah bingung memahami ini, gitu ya. Maka beliau bertanya kepada para ulama di zamannya pada saat itu. Tetapi para ulama setiap menjelaskan peristiwa ini tidak memuaskan Insinyur Soekarno, gitu ya. Ini ada riwayatnya, ya. Sehingga suatu saat terbesit, ya, dalam pikiran Insinyur Soekarno itu, presiden kita yang pertama, terbesit. Masa iya seorang wanita tunasusila yang notabene itu banyak dosanya, gitu ya, dan tidak banyak kebaikannya, gitu kan. Kemudian Allah dengan rahmatnya memberikan kepadanya keselamatan, ya, hanya dengan menolong seekor anjing yang kehausan. Padahal saya saja, itu ya, Pak Karno bilang itu, saya saja untuk menjadi seorang presiden itu luar biasa kesulitan yang dialaminya, ya. Karena beliau pernah mengalami berbagai macam penderitaan, ya, dalam proses menuju kursi RI 1, ya, yang dibuang lah, yang hampir dibunuh lah, yang macam-macam. Pokoknya itu menjadi presiden begitu kesusahan itu, ya. Masa ada seorang wanita tunasusila hanya memberi minum seekor anjing yang kehausan, kemudian diselamatkan oleh Allah, dimasukkan ke dalam surga. Ini surganya siapa ini?
Mbah apa sebagai siapa gitu ya. Jadi tidak langsung bisa menerima hadis itu, ya. Tidak langsung bisa menerima, bahkan melalui proses yang panjang. Hingga beberapa ulama tidak bisa menjelaskan, tidak bisa memuaskan pertanyaan daripada Presiden Soekarno. Ya. Beliau itu seorang insinyur ya, seorang intelektual ya. Maka kemudian suatu saat dia bertemu dengan seorang ulama harismatik ya, yang bernama Qadirun Nur. Beliau dipanggil oleh Presiden Soekarno, dipanggil. Kemudian terjadilah wawancara ya, antara Presiden Soekarno dengan Qadirun Nur. Ya, diawali dengan pertanyaan ringan oleh Pak Presiden Soekarno kepada Qadirun Nur. Dia telah menceritakan kepada itu profesor juga ya, ulama di profesor. Qadirun Nur itu profesor ulama. Jadi dia adalah orang yang lengkap ya, profil lengkap, sudah profesor ulama ya. Karena ulama-ulama yang tidak profesor itu sudah banyak yang ditanya dan tidak bisa memuaskan jawabannya. Nah ini dihadirkan Profesor Qadirun Nur yang juga seorang ulama gitu. Dia ceritakan ya apa yang dialami oleh Bung Karno tadi ya, bahwa dia mendapati hadis ya tentang cerita seorang tunasusila yang diselamatkan Allah karena menolong apa? Anjing yang kehausan gitu ya. Nah, dia ceritakan isi hatinya. Kemudian dia mulai bertanya dengan pertanyaan yang ringan. Pak Profesor, saya ingin bertanya. Pertanyaan ini sudah saya tanyakan ke beberapa ulama, tapi jawabannya saya tidak memuaskan, saya tidak menemukan. Akan saya tanyakan kepadamu. Wah, ini gayanya apa namanya? Presiden Soekarno. Ya. Maka Profesor Qadirun Nur mempersilahkan. Ya. Pertanyaan pertama ringan. Lebih tinggi mana derajat seorang presiden apa derajat sorga? Ya. Sorga dengan presiden itu mana yang lebih tinggi derajatnya? Ya. Itu seorang insinyur itu memulai pertanyaan dari pertanyaan yang ringan, tapi kalau nanti jawabannya nggak pas ini untuk gebuk lagi gitu ya. Ya. Maka Qadirun Nur tidak ragu ya menjawabnya. Ya tentu tinggi surga kan gitu ya. Kemudian selepas itu dia menyodorkan hadis tadi. Saya menjadi presiden perjuangannya luar biasa. Ini ada hadis yang menjelaskan bahwa ada seorang wanita tunasusila yang diselamatkan Allah gara-gara apa? Ya, memberi minum seekor anjing. Di mana logikanya? Gitu ya. Ya. Maka Pak Insinyur Soekarno menguatkan pertanyaan lagi. Seorang wanita tunasusila kan dia banyak dosanya dan sedikit kebaikannya. Bagaimana mungkin kemudian dia selamatkan hanya apa namanya memberi minum seekor anjing? Oh, itu pertanyaannya seperti itu ya. Kira-kira kalau Anda ditanya begitu jawabannya bagaimana kira-kira? Iya, kebanyakan orang ulama sebelumnya menjawab qadarullah, rahmat Allah. Nah, itu dalam pikiran ini Bung Karno gak nerima itu. Di mana keadilan Allah kan gitu ya. Qadarullah apa dan sebagainya. Ya kayak pertanyaannya siapa kemarin Nabi Musa itu. Ya. Oke, akan saya jawab. Saya minta disediakan kertas sama pulpen. Wah, ini matematik sudah jalan gitu. Ya. Coba
apa namanya? 1 dibagi bilangan tak hingga, ketemunya berapa? Pak Karno itu ya. Karena dia seorang insinyur, langsung pinter jawab 1 dibagi tak hingga ya, kecil sekali mendekati 0, bilang aja 0 gitu ya. Oke. Sekarang 1000 bagi tak hingga berapa? Oh ya 0. Kecil sekali, ada artinya 0. Oke, 1 dibagi tak hingga 0, 1000 bagi tak hingga 0. Sekarang 1 juta bagi tak hingga berapa? Ya 0. Oke, sekarang 1 miliar bagi tak hingga berapa? Ya 0 gitu ya, kecil sekali gitu ya, mendekati 0 gitu ya. Nah, sekarang kalau bahasa kita sehehehe gitu ya, 1 triliun bagi tak hingga berapa? Ya 0 gitu ya. Nah, maka kemudian kata Qadirun Nur, itulah bahwa Allah Subhanahu wa taala berkuasa untuk mengampuni dosa. Dosa yang kecil, dosa yang sedang, dosa yang besar sama bagi Allah untuk mengampuni. Maka Allah Subhanahu wa taala mampu mengampuni dosa yang sebesar apapun. Sekarang 1 kali tak hingga berapa? Kata Pak Karno, ya langsung tak hingga gitu ya. 1000 kali tak hingga berapa? Ya tak hingga gitu ya. 1.000.000 kali tak hingga berapa? Ya tak hingga. 1 miliar kali tak hingga berapa? Ya tak hingga, kan gitu ya. Nah, itulah bagi Allah kuasa untuk melipat gandakan suatu kebaikan. Dia punya kebaikan sedikit, punya kebaikan yang tidak begitu banyak, punya kebaikan yang banyak, sama bagi Allah. Allah mampu melipat gandakannya gitu ya. Maka baru mudeng dia. Maka dia kemudian merangkul Profesor Qadirun Nur dengan mengatakan kata Bung Karno pada saat itu, alhamdulillah, terima kasih, saya baru mudeng ini ya. Ya, jadi kadang-kadang persoalan yang unik ya hanya bisa dijelaskan dengan matematika gitu ya. Padahal dia kalau tidak ada yang menjelaskan gitu ya tidak puas gitu ya. Tapi dengan penjelasan dari Prof. Qadirun Nur, beliau telah puas dan semakin mantap dalam Islam ya. Semoga Allah senantiasa membimbing kita selalu ke jalan kebenaran. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.